Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Otomotif. Pada siang hari ini saya ingin memberikan sedikit materi khususnya pada sistem kelistrikan. Lebih tepatnya sistem kelistrikan sistem starter pada kendaraan sepeda motor. Seperti yang kita ketahui, sistem starter sangat penting sekali bagi kendaraan sepeda motor kita. Kita tahu semenjak ini sudah banyak sepeda motor keluaran terbaru sudah tidak lagi menggunakan starter kaki atau starter manual, semuanya menggunakan starter elektrik. Nah, disinilah akan saya bahas rangkaian motor starter elektrik itu seperti apa saja komponennya dan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, pada siang hari ini saya menggunakan beberapa komponen khususnya yang paling penting dalam sistem starter. Ternyata ketika kita bagi sistem starter pada kendaraan sepeda motor itu bermacam-macam. Ada starter yang manual yaitu starter pakai kaki, ada juga starter elektrik. Dan starter elektrik juga itu terbagi atas dua macam. Ada starter elektrik yang menggunakan tambahan pengaman, ada juga yang tidak menggunakan pengaman. Seperti contohnya pada motor Supra. Nah, di situ sistem starter tidak menggunakan pengaman, jadi langsung di starter saja langsung hidup. Nah, sedangkan yang menggunakan pengaman atau tambahan pengaman khususnya itu berada pada motor, kebanyakan motor matic, seperti contohnya motor Mio dan sekarang ada lagi motor Vario. Apakah pengamannya itu? Pengamannya adalah di rem dan juga ada juga di standar samping. Jadi ketika standar sampingnya itu dibuka, jadi starter tidak bisa dinyalakan. Nah, tapi yang saya bahas kali ini adalah sistem starter elektrik dengan tanpa pengaman seperti keadaannya motor Supra dan lain sebagainya. Cukup teman-teman ketahui, yang perlu kita ingat dalam sistem starter yang tanpa pengaman khususnya ada 6 komponen yang harus kita urai. Ada 6 komponen di dalamnya yang akan kita bahas. Yang pertama di situ ada aki. Di sini yang pertama adalah aki, yang kedua adalah fuse atau sekring, yang ketiga di situ ada kunci kontak, dan yang keempatnya itu ada tombol starter, yang kelimanya ini ada bendik atau bisa dibilang relay starter, dan yang terakhir adalah dinamo starter itu sendiri yang menggerakkan power and coil. Sebelum kita bahas rangkaiannya seperti apa dan cara pengujiannya seperti apa, dan juga kita bisa tahu nih, oh, starter ini bermasalah, komponen apa yang bermasalah? Ingat teman-teman, dalam 6 komponen ini salah satunya bermasalah, starter tidak akan bisa berjalan maksimal. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita mencari tahu kalau seandainya ini bendiknya yang rusak, ini akinya yang rusak, ini adalah dinamo starternya yang rusak. Nah, sebelum itu saya akan bahas dulu fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah aki di sini. Aki di sini berfungsi sebagai sumber penampung utama arus 12 volt dari sistem starter. Jadi ibaratkan aki ini adalah rumahnya dari arus. Bila mana aki ini adalah arusnya lemah, tidak mencapai 12 volt, maka yang terjadi starter tidak akan berjalan lancar. Teman-teman, jadi aki ini di minimalnya adalah 12 volt itu dengan menggunakan AVO. Dan juga AVO digital juga sama. Jadi aki sangat berperan penting dalam sistem starter. Jika akinya lemah, starter tidak akan jalan. Kenapa? Karena starter ini beda seperti kelistrikan lainnya. Kenapa beda? Karena di sistem starter ini kita tidak lagi hanya menggunakan energi listrik menjadi energi putar, tapi sudah memutarnya adalah memutar poros and coil, memutar mesin. Terkadang kita saja kalau pakai starter kaki aja kita agak berat, apalagi dengan menggunakan tenaga setrum. Oleh sebab itu, aki yang diperlukan harus aki yang benar-benar sehat. Bila mana voltasenya adalah 12 sampai di 12,8 itu adalah jarak maksimalnya aki. Selanjutnya yang kedua adalah sekring. Kita semua tahu bahwa sekring adalah fungsinya sebagai pengaman arus. Bila mana ada arus yang konslet, nanti sebelum dia merusak komponen yang lain, nah sekring tadi itu akan membunuh dirinya sendiri. Dia memutuskan dirinya sendiri sehingga arus dari aki ke sumber yang dari aki ke komponen yang lain akan terputus seketika itu ketika ada mengalami konslet. Selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak di komponen ketiga ini adalah sebuah gerbang utama arus dari aki menuju ke semua komponen kelistrikan. Bila mana kontak ini juga bermasalah, pastinya semua arus kelistrikan akan terputus di situ. Yang ketiga ada tombol starter. Hampir sama seperti kontak, cuma bedanya kalau kontak tadi menyeluruh ke seluruh kelistrikan, tapi tombol starter ini lebih terfokuskan kepada sistem starter. Adalah untuk mengirim arus, apakah itu arus positif juga bisa negatif juga kepada bending starter untuk menyalakan, untuk menggabungkan pintu.
pintu di dalam bending starter ini biar terhubung. Yang ketiga adalah bending starter, relay starter atau switch starter biasa kita bilang, ini biasa namanya adalah bending starter. Dia adalah sebagai pemutus dan penyambungnya arus dari aki yang akan dilangsungkan kepada dinamo starter. Karena apabila nanti arus yang dikeluarkan dari aki tidak dilangsungkan kepada dinamo starter, pastinya dinamo tadi tidak akan kuat memutar poros engkol. Makanya diperlukan adanya bending atau relay starter ini. Akan digabungkan nanti langsung dari aki menuju ke sini dan akan dilangsungkan lagi menuju ke dinamo starter. Ya, fungsi yang keenam ada dinamo starter di sini. Jadi dinamo starter ini juga komponen yang sangat penting. Di dalamnya ada beberapa komponen seperti brus atau sikat, terus juga ada lagi armatur, ada flat coil dan lain-lain. Jadi di sini adalah tempat penggabungan, tempat mengkonversi antara perubahan antara arus menjadi energi putar. Di dalam di sini terdapat seperti magnet dan coil di sini, sehingga ketika terjadi arus masuk ke dalam dinamo yang diteruskan oleh brus, dia akan mengubahnya sebagai energi putar sehingga dia dapat berputar kencang sesuai dengan keadaan dari arus yang masuk tadi. Tapi jangan salah juga bahwa brus di sini juga akan mengalami keausan bila mana dia dilakukan secara terus-menerus dan akan perlu dilakukan pergantian. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimanakah cara rangkaiannya seperti apa steam starter itu. Kita coba lihat di arah papan sebelah sini. Ya, ini sudah saya gambarkan adalah rangkaian steam starter khususnya pada motor Supra 125. Nah, di sini steam starter kebanyakan pada motor yang khususnya tanpa pengaman di motor BB, apakah itu motor laki seperti Fiction dan sebagainya, dia menggunakan rangkaian seperti ini. Nah, di sini yang paling tengah ini adalah aki. Kita bisa lihat di sini ada arus positif dengan ditandai tanda tambah dan arus min ditandai dengan tanda kurang. Nah, di sini arus dari tanda aki ini yang sudah kita tentukan menggunakan AVO 12 volt ini mengalami mengeluarkan arus, akan meneruskan ke fuse, ke sekring di sini. Akan meneruskan langsung ke fuse, ke sekring, dan sekring juga akan meneruskannya kepada kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini terputus. Jadi arus di sini terputus di sini. Nah, bila mana kontak ini dalam keadaan on, ini off, kalau di on kan otomatis dia akan tersambung dan arus memulainya langsung menuju ke bending starter. Nah, di bending starter inilah ada dua komponen. Yang pertama ada kumparan dan di sini ada kontak juga. Jadi apabila seandainya kumparannya di sini terhubung antara arus positif dan negatif, otomatis di sini akan terhubung secara otomatis. Jadi seperti ini. Nah, jadi di sini di flat coil ini seperti contohnya ini akan ada dua. Di sini ada koil atau kumparan dan di sini ada pintu. Nah, di sini tidak terhubung. Antara jarak sini ke sini dia tidak terhubung. Bagaimanakah cara menghubungkannya? Menghubungkannya adalah dengan cara mengirimkan arus positif dan juga negatif. Nah, dari sini aki akan mengeluarkan langsung arus set masuk ke sini dan keluarnya langsung ke motor starter. Nah, kenapa tidak langsung hidup motor starter? Karena di sini terputus. Bagaimanakah cara menyambungkannya? Menyambungkannya adalah dengan cara seperti ini. Jadi kunci kontak di sini akan masuk ketika ini sudah di-on-kan, ini akan terhubung, masuk. Tapi motor starter belum menyala. Kenapa? Karena di sini tidak ada min. Seperti saya bilang tadi, untuk menggabungkan ini harus ada positif dan negatif. Nah, setelah kunci kontak on arus sudah masuk, tapi motor starter belum menyala, harus ada minnya terlebih dahulu. Dari manakah minnya itu? Nah, ternyata ini ada min. Min ini mengarah ke motor starter yang bagian masanya dan juga ini ada namanya tombol. Nah, ada tombol starter. Jadi, ketika kontak dalam keadaan on, kontak ini akan mengirimkan arus positif kepada bending. Dan setelah itu, tombol starter kita pencet dan otomatis ini akan terhubung. Arus negatif masuk ke sini dan otomatis akan terjadi pertemuan antara positif dan negatif yang membuat kontak di sini akan terhubung. Otomatis kalau kontak ini sudah terhubung yang masuk ke sini, arus dari aki positif akan langsung masuk menuju ke motor starter dan motor starter bisa menyala. Seperti itu. Jadi seperti ini dibilang. Jadi akan ada tanda ini bisa apa tidak dengan cara kita menghubungkannya arus negatif dan positif. Caranya adalah dengan cara dihubungkan seperti ini. Nah, ada bunyi cetek-cetek itu adalah penghubungan antara
antara pintu masuk dari aki ini yang kita bisa sebut kontak di sini, kita hubungkan langsung ke sini. Jadi akan bunyi tek tek tek, itu akan ada bunyi tek, itu adalah bunyi terhubungnya antara arus positif dan negatif yang jembatannya antara kutub A dan kutub B ini menyatu. Jadi bisa dikatakan ketika seumpamanya akinya itu lemah, kalau akinya yang bermasalah, aki ini lemah, dia akan tetap mengeluarkan arus masuk ke sini, tapi yang dikeluarnya ke sini dia kecil, sehingga membuat motor starter tidak bisa menyala maks optimal jika akinya yang lemah. Jika fuse-nya yang rusak, jika fuse ini rusak, otomatis arus sudah terputus di sini. Ya mengakibatkan kontak meskipun dalam keadaan on, dia tidak terkirim arus karena sumbernya sudah terputus dari sini. Otomatis kontak dalam keadaan on, semua komponen kelistrikan. Jadi kalau semua komponen kelistrikan mati, sudah pasti adalah fuse-nya yang rusak. Nah, kita sudah analisa fuse rusak seperti apa. Sekarang kontak. Ketika fuse ini sudah ada alur masuk ke kontak di on kan, kita bisa lihat menggunakan pentester. Dari kontak itu ada arus apa tidak. Jika tidak ada arus, bisa jadi kontaknya ini dalam keadaan bermasalah. Seperti itu. Nah, dari sini ini juga kita bisa lihat, kita bisa tentukan apakah bending starter ini dalam keadaan baik apa tidak adalah dengan cara kita menghubungkannya langsung antara di sini dipencet, dari tombolnya dipencet, apakah ada bunyi cetek cetek cetek. Kalau ada bunyi seperti tadi, berarti dinamo starter ini dalam keadaan maksimal atau baik. Tapi kalau dipencet tidak ada apa-apa, ya berarti ininya yang bermasalah, seperti itu. Terus lagi dinamo starter nih. Cara ngecek dinamo starter cukup mudah karena di sini merupakan arus langsung dari aki menuju ke sini. Cuma ini kan diputus. Karena ini diputus, jadi arus terputus dari motor starter. Nah, cara mengetahui motor starter ini bisa apa tidak adalah dengan cara kita jumper. Kita jumper ini langsungkan, meskipun tanpa tombol kita langsungkan. Kita langsungkan menggunakan obeng, contohnya ini, kita langsungkan seperti ini. Kita langsungkan seperti ini. Jika seandainya motor starter menyala, berarti motor starternya ini tidak apa-apa atau dinamo starternya dalam keadaan baik. Tapi kalau ini dihubungkan seperti ini ternyata dia tidak bisa berputar, berarti ada masalah pada komponen dinamo starter. Ada masalah di sini. Bisa jadi brusnya yang rusak, bisa jadi flat coilnya yang kurang menggigit magnetnya, bisa juga armaturnya sudah mulai lemah. Jadi bisa dipastikan dinamo starternya ini bermasalah. Kalau ini dilangsungkan ternyata masih tidak bisa menghidupkan motor starter. Jadi motor starter rangkaiannya hanya itu saja. Jadi bila mana motor starter itu bermasalah, kita bisa langsung dapat berdeteksi manakah bagian yang rusak. Kalau seandainya tombol bagaimana? Kalau seandainya tombol sudah jelas, kalau tombol ini rusak, dia dipencet seperti ini tidak akan ada bunyi apa-apa. Tapi ketika kunci kontak on dan kunci kontak on arus sudah masuk, arus positif, dan tombol ini kita pencet ternyata tidak bisa mengirimkan arus negatif, sehingga ini tidak bisa bunyi. Bisa dipastikan tombolnya yang bermasalah. Karena tombol tadi tidak bisa mengirimkan arus positif kepada bending starter, seperti itu. Nah, sekarang untuk kita bisa mengetahui nih rangkaiannya ini bermacam-macam. Jika pada pembelajaran, Pak, seandainya dipindah bagaimana? Seandainya kunci kontak ini langsung menuju ke tombol, bisa saja. Jadi tombol ini bisa saja menggunakan arus positif, tapi akan terjadi beberapa miss, karena ketika dia di arus positif akan rawan terjadi konsleting. Jadi kebanyakan sepeda motor di tombol starternya ini yang masuk adalah arus negatif. Ada juga beberapa modifikasi dia menggunakan arus positif. Sebenarnya sama saja. Pada intinya, bending starter ini kalau ingin terhubung antara kutub A dan kutub B, di sini harus terhubung negatif dan positif. Karena otomatis di sini pintu yang tadinya terbuka akan terbuka akan menutup, sehingga arus yang masuk ke kutub A keluar ke kutub B, dia bisa masuk langsung ke motor starter, seperti itu. Jadi penjelasan dari saya untuk sistem starter untuk sebatas itu. Jadi cukup kita tahu saja kalau sistem starter sebenarnya 6 komponen ini untuk yang motor starter tanpa pengaman. Kalau saja seandainya ada kelemahan di antara atau tidak, motor starter tidak berfungsi, otomatis yang jadi masalah adalah 6 komponen ini, tidak yang lain. Kita harus mengecekkannya satu persatu. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.